إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. أما بعد. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab nomor 115 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab setiap kebaikan adalah sedekah. Hari ini kita akan membaca hadis nomor 226 yang ada di halaman 238, yaitu dari seorang sahabat Nabi SAW yang kita kenal dengan julukan Abu Dzar. Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa pada suatu hari beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasul, amalan apakah yang paling istimewa? Amalan apakah yang paling istimewa? Dari redaksi pertanyaan ini, kita tahu bagaimana kualitas keimanan para sahabat. Para sahabat itu, mereka kalau urusan akhirat, itu mereka selalu pasang target yang tinggi. Kalau urusan apa? Akhirat. Selalu pasang target yang tinggi. Yang ditanyakan itu bukan sembarang amal. Yang ditanyakan apa tadi? Amalan yang paling istimewa. Ya. Itu yang ditanyakan oleh Abu Dzar. Dan pertanyaan semacam ini terulang di dalam hadis-hadis Nabi SAW berkali-kali. Dan ditanyakan oleh banyak sahabat. Berarti pola pikir seperti ini bukan hanya dimiliki oleh satu orang sahabat. Tapi ini pola pikir yang merata. Dan itu yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan. Jadi kalau mau beramal itu jangan asal beramal. Gak peduli dalil. Senemune jangan. Atau modalnya cuma katanya, jangan. Ya. Kalau kita mau beramal, pilih amalan yang paling istimewa, yaitu amalan yang ada contohnya di dalam Al-Quran atau hadis Rasul SAW. Setelah ketemu amalannya, maka laksanakan amal itu dengan sebaik mungkin. Jadi ada dua langkah. Langkah yang pertama adalah cari amalan yang ada tuntunannya. Ada dalilnya, Quran, hadis Rasul SAW, ijma' para sahabat. Kemudian setelah itu, setelah ketemu amalannya, kerjakan amalan itu sebaik mungkin. Sholat contohnya. Sholat itu ada dalilnya enggak? Ada sholat zuhur. Setelah ini sholat ada dalilnya. Kerjakan sholat itu sebaik mungkin. Ini pelajaran dari pertanyaannya siapa tadi? Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ketika ditanya dengan pertanyaan itu, beliau menjawab, imanun billahi wa jihadun fi sabilihi. Amalan yang terbaik, yang paling istimewa adalah menggabungkan antara iman kepada Allah dengan jihad di jalannya. Amalan yang terbaik adalah yang menggabungkan antara urusan hati, keimanan, keikhlasan, ketakwaan dengan urusan lahir. Jadi bukan hanya sekedar potretnya saja beramal, penampakannya saja beramal, tapi harus diiringi dengan keimanan, keikhlasan. Ya. Jadi keyakinan yang ada di dalam hati harus diwujudkan dalam bentuk
kegiatan yang sifatnya lahiriah. Dan dicontohkan di sini adalah jihad. Baik itu jihad dengan fisik, baik itu jihad dengan ilmu, baik itu jihad dengan harta, masing-masing berjihad sesuai dengan kemampuannya. Qala fa ayyur riqabi afdal. Abu Dzar masih penasaran lagi. Beliau bertanya, wahai Rasul, kalau saya pengen memerdekakan budak, yang paling istimewa, yang paling besar pahalanya itu seperti apa budak yang saya merdekakan? Lagi-lagi Abu Dzar pasang target yang apa? Tinggi, enggak asal memerdekakan budak. Maka Nabi SAW menjawab, a'laha thamanan wa anfasuha inda ahliha. Kamu kalau pengen memerdekakan budak dan mendapatkan pahala maksimal, maka merdekakanlah budak yang harganya paling mahal dan paling berharga di mata pemiliknya. Berarti duitnya metune apa? Oke. Uangnya keluarnya banyak. Ya. Karena paling mahal dan paling berharga. Sama majikannya nggak akan dilepas kalau harganya nggak cocok. Itu yang paling afdal. Ya. Jadi kalau kita mau memberi sesuatu, berikan yang terbaik. Ya. Saya pengen nyumbang masjid lah. Nyumbang apa? Buat masjid. Nyumbang apa? Karpet. Cari karpet yang terbaik. Untuk rumahnya siapa? Allah. Gue main dewek, gue lihat sing apik, gue masjid. Ya sing second lah. Berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Ya. Kemudian Abu Dzar masih nanya lagi. Ara'aita illam af'al. Wahai Rasul, kalau saya nggak bisa memerdekakan yang harganya mahal, maka Nabi SAW mengatakan, tu'inu dha'i'an aw tasna'u li akhraq. Wahai Rasul, wahai Abu Dzar, ya sudah kalau kamu nggak bisa, kamu bantu orang deh. Bantu orang semampumu apa? Ada orang kelaparan, kasih apa? Makan. Ada orang kehausan, kasih minum. Ada orang nggak punya baju, kasih baju. Semampumu apa yang kamu bisa kerjakan? Artinya jangan menyerah dengan keadaan. Ya, kalau memang nggak bisa nyumbang masjid segeluntung, ya segeluntung gue ya mulai dari pakunya sampai tanahnya sampai habis dengan duit sendiri. Nggak bisa kayak gitu. Ya orang ketang nyumbang semen sesaknya lumayan ya. Semen sekilo. Apa ada semen sekilo? Ada, ngecer kan bisa. Saya bisanya cuma semen sekilo, ndak apa-apa. Yang penting nyumbang. Ya. Abu Dzar masih nanya lagi. Ya. Abu Dzar masih nanya lagi. Ya Rasulullah, araita in lam af'al. Wahai Rasul, kalau buat beli semen aja saya nggak bisa, walaupun sekilo. Ya. Duit nggak punya, wahai Rasul. Apa yang bisa saya lakukan? Kata beliau, tada'un nasa minasyarr. Maka minimal jangan ganggu orang lain. Jadi kalau nggak bisa berbuat baik, tinggalkan keburukan. Nggak bisa bantu orang miskin, jangan menghina orang miskin. Ya, kemarin sudah kita kasih contoh banyak ya. Nggak bisa bersihin apa? Kemarin apa? Nggak bisa bersihin sampah dari sungai, minimal jangan buang sampah di sungai. Ya. Pokoknya kalau nggak bisa berbuat kebaikan, hindari keburukan. Kata Rasul, fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik. Karena kalau kamu lakukan itu, kamu hindari keburukan, nggak menyakiti orang, nggak mengganggu orang, maka itu bagaikan engkau bersedekah yang pahalanya akan engkau nikmati. Rasul SAW begitu sabarnya menghadapi pertanyaan-pertanyaan siapa? Abu Dzar. Agar kita terdidik untuk tidak gampang pasrah dan menyerah dengan keadaan. Kemarin kan sudah kita jelaskan. Gak punya duit, pengen sedekah. Gimana? Kerja. Supaya bisa sedekah. Sudah kerja tapi hanya cukup untuk
diri sendiri. Bantu, nggak harus dengan duit, bisa dengan tenaga. Tenaganya lemes. Jangan bully orang lain. Jangan menggunjing orang lain. Tinggalkan keburukan. Itu terhitung pahala sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.